Episode 78, Yang Guilan Pingsan. Jiang Wan cemas, dan Huang He tiba-tiba mendatanginya dan berjanji padanya posisi wakil manajer, yang semuanya mengungkapkan keanehan. Kamu tahu? Jiang Wan bertanya dengan curiga. Apa yang bisa diketahui William? Dia tidak meresepkan bikan farmaseutikal, dan Huang He juga tidak mengenalnya. William menyeringai dan berkata, mungkin, dia mengira perilakunya salah dan ingin meminta maaf padamu. Jiang Wan menatapnya dengan tatapan pucat dan berkata dengan gugup, jangan membuat masalah, bicarakan bisnis, kamu berbicara dengannya sebentar. Di sini, apa yang harus saya lakukan? Jiang Wan gugup, bagaimanapun juga posisi wakil manajer bukanlah sesuatu yang bisa diduduki siapapun. Apa sebenarnya arti bangau kuning ini, dia tidak menjelaskannya di telepon. Jangan khawatir, bukankah aku di sini? Jika dia berani memperlakukanmu, aku akan meledakkan kepalanya. William melebih-lebihkan. Jiang Wan terkekeh, alisnya melengkung, dia terlihat sangat cantik. Pada saat ini, William sepertinya melihat sosok Jiang Wan di kampus. Murni, anggun, dan manis. Setelah beberapa saat, Huang He bergegas ke kafe, berkeringat banyak dan terengah-engah. Oh, manajer Jiang, Anda membuatku mudah ditemukan. Huang He muncul dengan senyuman di wajahnya, dia tidak diterima, dan dia duduk. Ketika matanya tertuju pada William, masih ada jejak penghinaan dan ejekan. Memikirkan apa yang terjadi di perusahaan barusan, Huang He sangat membenci William. Jika bukan karena dia, dapatkah terungkap bahwa kekasihnya telah diselingkuhi? Baiklah, Jiang Wan, yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah tentang peristiwa besar perusahaan. Soalnya, orang yang relevan ini tidak dapat dihindari. Huang He berkata secara provokatif, dengan tatapan arogan di matanya. Jiang Wan terkejut dan melirik ke arah William. Sebelum dia bisa berbicara, William berdiri dan berkata, istriku, aku akan menunggumu di sana. Hubungi aku jika kamu membutuhkanku. Jiang Wan mengangguk dan menatap William, pergi. Setelah William pergi, Jiang Wan berkata dengan wajah tegas dan bertanya dengan dingin, Huang Dong, kamu dapat berbicara langsung sekarang. Jika tidak ada yang salah, saya akan pergi dulu. Huang He buru-buru berkata, manajer Jiang, kalau begitu saya akan terus terang, apakah Anda tahu Profesor Tang Hemin? Jiang Wan terkejut, mengangguk dan berkata, ya, dekan rumah sakit Tangren, seorang ahli medis yang menikmati reputasi di dalam dan luar negeri. Tentu saja Jiang Wan tahu, Tang Hemin sangat menghormati suaminya. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Huang He tersenyum dan berkata, itu saja. Profesor Tang Hemin secara pribadi menelepon saya sekarang dan mengatakan bahwa cabang Tangren akan bekerja sama dengan perusahaan kita. Ini adalah hal yang baik. Saya mengucapkan selamat kepada Huang Dong dan cabang Tangren atas kerjasama yang sempurna sebelumnya. Jiang Wan tersenyum. Akan lebih bagus jika sesederhana itu. Anda tidak tahu, Profesor Tang membuat tawaran. Huang He membuat sebuah misteri, menyesap kopi, dan memandang Jiang Wan yang bingung, dan berkata, mereka meminta agar kerjasama ini hanya bisa terserah kamu untuk membicarakannya. Aku. Jiang Wan terkejut, dengan ekspresi bingung di wajahnya, apa yang sedang terjadi. Huang He mengikuti, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi Profesor Tang yang menyebutkan nama dan nama keluarga. Hanya Anda, Jiang Wan, yang dapat membicarakan kerjasama ini. Oleh karena itu, manajer Jiang, bantulah, demi bertahun-tahun di perusahaan. Anda kembali bekerja, saya akan memberikan posisi wakil manajer, kerja sama ini juga berharap wakil manajer Jiang akan berbuat lebih banyak bagaimana dengan itu. Petik 2. Huang He cemas. Kerja sama cabang Tangren baru bisa diselesaikan hari ini. Melihat Jiang Wan ragu-ragu, Huang He meningkatkan lobi dan janji. Wakil Presiden Jiang, bagaimana menurutmu? Huang He menatap Jiang Wan penuh harap. Jiang Wan merenung sejenak, dan mengarahkan pandangannya pada William yang berdiri di luar kafe. Mungkinkah dia? Bagaimanapun, Profesor Tang mengenal William. Huang Dong, kamu terlalu mendadak, aku perlu berdiskusi dengan suamiku. Jiang Wan meminta maaf. Huang He terkejut, melirik Jiang Wan dengan curiga, lalu ke William di luar kafe. Apa yang harus dibicarakan dengan pengecut ini? Tapi Huang He secara alami tidak berani mengatakan ini sekarang, sambil tersenyum, dan berkata, oke, tapi wakil manajer Jiang, saya harap Anda akan membalas saya secepat mungkin. Saya menyimpan posisi wakil manajer untuk Anda. Huang He menunjukkan ketulusannya yang terbesar. Jiang Wan bersenandung, dan keluar dari kafe dengan tas, dan berjalan ke sisi William, menundukkan kepalanya, dan bertanya dengan curiga, William, cabang Tangren dan Bikan bekerja sama, apakah kamu melakukannya?
Sangat mudah. William menoleh dan berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki kemampuan yang hebat. Saya baru saja menyebutkannya kepada Profesor Tang terakhir kali. Mengapa, mereka ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda? Setengah kebenaran William, Jiang Wan tidak. Bagaimana meragukan? Bahkan jika William dan Profesor Tang saling mengenal, kerja sama semacam ini tidak didasarkan pada bantuan. Itu pasti hasil investigasi sendiri oleh cabang Tangren. Aku telah melihat wajah William kurang lebih. Baiklah, cabang Tangren ingin bekerja sama dengan Bikan, tapi syaratnya aku harus pergi untuk berbicara. Jiang Wan mengerutkan mulutnya, lalu menatap William dan bertanya, kamu berkata, haruskah aku setuju? Jiang Wan sebenarnya sangat baik. Ingin setuju, bagaimanapun juga, dia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Selain itu, Huang He mungkin telah menjanjikan banyak manfaat sekarang. Ini sangat bagus untuknya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang perlu menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Istriku, aku tahu kau tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu. William mengaitkan leher halus Jiang Wan dan tersenyum, seperti pasangan di masa muda. Jiang Wan mengangguk berat dan tersenyum, lain hari, undang Profesor Tang untuk makan malam. William menjawab, oke, saya akan mengaturnya. Ketika semuanya beres, Jiang Wan setuju untuk berbicara tentang kerja sama dengan Tang Ren. Huang He juga memberi Jiang Wan posisi wakil manajer perusahaan. Tampaknya semuanya berkembang ke arah yang baik. Saat ini di rumah tua keluarga Jiang, Yang Guilan sedang duduk di rumah dan mendiskusikan kencan Jiang Wan dengan Jiang Guomin. Di meja kopi, ada banyak foto yang dia bawa dari sudut kencan buta. Semuanya elit. Hei, Lao Jiang, lihatlah beberapa ini, mereka semua terlihat baik, kondisi keluarga mereka baik, dan kondisi keuangan mereka baik. Yang ini juga membuka perusahaan. Anda beritahu saya, apakah putri kami menyerah? Mengandalkan William itu, apa bagusnya menjadi tidak berguna, menginginkan uang, tidak punya uang, status, jika bukan karena dia, bisakah keluarga kita Jiang Wan melalui begitu keras? Jika Anda ingin saya mengatakannya, mari kita ikuti saja. Temukan cara untuk menceraikan sampah William. Yang Guilan berkicau, semakin marah, memarahi William dengan keras. Jiang Guomin sedang menonton koran dengan berita di TV, memakai kacamata baca, dan berkata tak berdaya, aku bilang padamu, jadi aku tidak perlu khawatir tentang dimsum. Jiang Wan sudah sangat tua, dia punya ide sendiri. Apa? Pikiran. Oh, habiskan seumur hidup dengan pengecut itu, kamu bahagia sebagai seorang ayah. Yang Guilan tiba-tiba meledak mengutuk, Jiang Guomin, ada apa denganmu? Kamu tidak peduli dengan Jiang Wan, bagaimana caramu menjadi seorang ayah? Aku benar-benar buta ketika menikah denganmu. Aku melakukan semua hal dalam keluarga, dan kamu akan bermain-main dengan gadget yang kamu bawa sepanjang hari. Yang Guilan meledak dengan amarah dan menatap Jiang Guomin dengan galak. Jiang Guomin tanpa daya membalik-balik koran, menghela nafas dan berkata, baiklah, dengarkan kamu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Yang Guilan menyerah, berpikir sejenak, dan berkata, aku akan menyerah. Gao yang menelepon. Dia tidak datang ke rumah kami selama beberapa hari. Jiang Guomin tidak bisa berkata-kata, melihat ke arah Yang Guilan, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Tut, tidak ada yang menjawab. Yang Guilan menelepon beberapa kali tanpa menjawab, mengapa Gao yang tidak menjawab teleponnya. Mungkin orang-orang sibuk, bagaimanapun juga Anda tidak dapat menelepon besok jika Anda memulai sebuah perusahaan. Kata Jiang Guomin. Saat ini, berita itu disiarkan di TV. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, kelompok pendidikan Tenghui, lembaga pendidikan terbesar di kota kami, baru-baru ini menyatakan bahwa Ketua Gao Zigang melakukan kegiatan ilegal seperti transfer keuntungan, persaingan ilegal, dan kejahatan bersekongkol. Kasus ini telah diselidiki dan Ketua Gao Zigang telah ditangkap menurut hukum. Selain itu, Gao Zigang, Ketua Pendidikan Sub Tenghui, Gao yang didirikan Xingmeng Media Co. Ltd., beberapa hari lalu karena skandal seks, telah memulai penyelidikan. Gao yang ditangkap menurut hukum, gedebuk. Telepon di tangan Yang Guilan jatuh ke tanah, dan dia tercengang. Bagaimana ini mungkin? Gao yang ditangkap. Ayah Gao yang juga ditangkap. Tiba-tiba, impian Yang Guolan tentang putrinya menikah dengan keluarga kaya hancur. Ketika Jiang Guomin melihat berita itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa daya. Yang Guolan tidak bisa melakukannya, dia hampir mendukungnya, dan bertanya, bagaimana Gao yang bisa melanggar hukum? Ini pasti sudah diperbaiki. Tidak, saya akan menelepon Jiang Wan dan bertanya. Yang Guilan khawatir.
Jika dia ingin memberitahu siapa yang menyebabkan Gao Yang, dia harus melawannya dengan keras. Pada saat ini, bel pintu berbunyi, dan Jiang Wan serta William masuk dengan membawa hadiah. Bu, William membelikan ini untukmu. Jiang Wan tersenyum begitu dia memasuki pintu. Dia berdiskusi dengan William, dan kembali untuk berbicara dengan orang tuanya. Bu, ayah. William berdiri di depan pintu dengan sesuatu di tangannya dan tersenyum. Dia juga siap masalah besar, dan pertarungan dengan mereka dalam beberapa saat. Namun, Yang Guilan melihat William membawa barang-barang, dan dengan segera marah, bergegas mendekat melemparkan semua barang ke tangan William, dan mengutuk, siapa yang membiarkanmu datang ke rumah kami, keluar. Bersambung.